Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri, NIM 21 10 10 10 40. Tampilnya saya di sini teman-teman, yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dodi Yarli, Magister Ekonomi Syariah atau disingkat dengan MEI. Dalam matkulnya yaitu Usul Fikih 2. Baiklah teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas al-amr atau perintah. Secara bahasa, al-amr merupakan masdar dari kata kerja amara ya'muru amran yang artinya memerintah. Nah, sedangkan secara istilah, al-amr itu sendiri memiliki kata talabul fi'li minal a'la ilal adna, yaitu sebuah tuntutan untuk melakukan yang lebih tinggi derajatnya ke yang lebih rendah. Contohnya, seorang ayah memerintahkan seorang anaknya untuk membaca buku. Jadi di sini derajat orang tua kedudukannya lebih tinggi dibandingkan seorang anak. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-amru secara istilah teman-teman sekalian. Yang selanjutnya yaitu dalil dari al-amru. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim." Yang artinya, maka hendaklah, kata Allah, orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Selanjutnya bentuk-bentuk al-amr. Yang pertama kata perintah berarti al-amr itu sendiri. Allah berfirman, "Wa Allah wa rasulah la'allakum turhamun." Artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Kata yang bergaris bawah ini, wa ati'u artinya taatlah, maka itu perintah yang Allah suruh. Jadi Allah menyuruh kita taatlah kepadanya dan Rasulnya. Baiklah teman-teman, bentuk yang selanjutnya adalah amar yang menggunakan fi'il mudhari yang diawali huruf lam amar. Nah, yang pertama tadi kan itu perintah amar itu sendiri yang menyatakan langsung. Tapi kalau yang kedua ini adalah ungkapan perintah tetapi menggunakan fi'il mudhari. Yang kita tahu fi'il mudhari itu kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan berlangsung. Nah, kemudian ditambah dengan huruf lam amar atau lam untuk menyatakan perintah, sehingga fi'il mudhari tersebut berubah harokat sukun di akhir hurufnya. Contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini, di dalam ayat ini ada ungkapan faman syahida minkumus syahra falyasum, yang artinya karena itu barang siapa yang mendapati bulan maka berpuasalah. Nah, kata yang bergaris bawah ini adalah falyasum. Kata yasum merupakan fi'il mudhari yang kemudian ditambahkan lam di depannya. Di ayat ini ada huruf fa sehingga menjadi falyasum. Nah, fi'il mudhari di sini berubah maknanya menjadi kata kerja perintah dan artinya maka berpuasalah. Tapi di sini sama-sama perintah, maka berpuasalah katanya. Jadi fi'il mudhari yang ditambahkan lam amar berubah fungsinya menjadi kata perintah. Itu yang bentuk yang kedua. Yang selanjutnya adalah bentuk yang ketiga, yaitu kalimat khobar atau berita yang mengandung perintah. Bukan kata perintah secara langsung, tetapi kalimat khobar atau kalimat berita yang mengandung makna perintah. Kita lihat saja di Quran surah Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, artinya dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Sebenarnya di ayat ini tidak ada kata kerja perintah, teman-teman. Hendaklah para wanita menahan diri, itu tidak ada. Tetapi kalimat tersebut, wanita menahan diri mereka di ayat ini memiliki maksud, yaitu hendak mereka menahan diri tidak menikah selama masa 3 kali quru. Meskipun tidak ada kata kerja perintah secara langsung yang tertulis di ayat ini, tetapi dapat dipahami maksudnya bahwa
Di ayat ini ada perintah bagi wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya untuk menahan diri tidak menikah dulu. Itu maksudnya dari kalimat khobar yang mengandung perintah. Baiklah teman-teman, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang nahi atau larangan. Jadi nahi itu bentuknya tunggal dan jamaknya itu ialah nawahi, artinya larangan. Sedangkan secara istilahnya, tadi kan bahasa, dan secara istilahnya itu suatu tuntutan yang harus kita tinggalkan, perkara yang harus kita tinggalkan dari derajat yang lebih tinggi kedudukannya ke yang lebih rendah. Baik teman-teman sekalian, adapun dalil kaidah tentang nahi ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Selanjutnya bentuk nahi. Yang pertama, fi'il mudhari yang bersama dengan lam nahi. Contohnya dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan suatu perkara yang sudah dilarangnya, yaitu zina. Tanda yang bergaris merah itu la taqrabu, janganlah kamu mendekati zina, kata Allah. Yang selanjutnya fi'il amr atau perintah yang menunjukkan larangan. Dalam surah Al-An'am ayat 120, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, yang artinya, dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Jadi Allah menyuruh kita untuk tinggalkan dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dan yang terakhir, lafaz naha. Dalam surah An-Naml ayat 90, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ, yang artinya, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ya Allah melarang kita, yanha, yang bergaris merah itu yanha. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan yang mungkar, keji, apalagi permusuhan di antara kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah teman-teman semua, sampai juga kita di akhir ujung cerita tentang pembahasan al-amr dan nahi, perintah dan larangan. Semoga kita selalu menjaga amanah yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita jauhi larangan-larangan yang Allah sudah larang. Saya Al-Fajri pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.